Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wafqih qalbi wa habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana wa illam lana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar dan praktik tentang wudhu. Siapa di antara kalian yang sudah pernah berwudhu sendiri di rumah nih? Oke, baik, bagus. Berarti kalian setiap mau sholat itu berwudhu dulu. Anak-anak, wudhu itu penting karena termasuk syarat sahnya sholat. Nah, siapa yang di sini tahu niat wudhunya bagaimana? Coba kamu sebutkan. Betul, niat wudhu itu di dalam hati. Kawaitu wudu'a fil hadasil asghari lillahi ta'ala. Jadi niat itu niat yang seutuhnya atau niat yang sebenarnya itu niat yang terletak di dalam hati. Boleh dilafalkan enggak? Boleh. Itu sebagai penguat niat. Sekarang kita akan bahas urutan wudhu sesuai sunnah. Siapa yang bisa menyebutkan langkah-langkahnya? Oke, sebutkan. Cuci tangan, apalagi berkumur, hirup air ke hidung, cuci muka, tangan sampai siku, usap kepala, telinga, lalu kaki. Lengkap sekali, bagus. Ada berapa rukun wudhu anak-anak? Ada berapa? Ada 6. Nah, sekarang saya akan demonstrasikan wudhu ya. Perhatikan. Jadi wudhu itu mulai dipraktikkan. Jadi wudhu itu gini. Diambilkan dari ember, boleh ember, baskom. Itu yang penting 2 kula. Minimalnya 2 kula atau lebih. Kurang dari itu nggak boleh. Dikhawatirkan itu terkena najis dan itu tidak boleh dipakai. Jadi kita lebih pakai yang aman aja, 2 kula. Jadi 2 kula itu kita tampung, kita niat di dalam hati. Itu niat yang sunnah, bisa disebut dengan niat yang sunnah. Terus kita wudhu seperti biasanya, sama tampung air, basuh tangannya, berkumur-kumur, hirup air ke dalam hidung. Itu merupakan yang sunnah. Dan kita akan memasuki yang wajib, yang itu bukan ketiga, yaitu membasuh muka. Kita tenadahkan itu air ke tangan kita, pas di atas sini, disitulah mulai niatnya. Niat di dalam hati. Sudah dibasuh semua muka sampai ke janggut-janggut, kumis, di area bulatan muka. Setelah itu kita cuci tangan atau membasuh tangan sampai siku. Ambil, basuh tangan sampai siku 3 kali. Lakukan dengan hal yang sama, dengan urutan di kanan dulu, baru di tangan sebelah kiri. Lalu usap kepala 3 kali. Usap. Kalau rambutnya panjang dari depan ke belakang, kalau rambutnya pendek dan bisa masuk airnya, sama aja. Waktu di telinga 3 kali. Lalu kaki wajib, jangan kakinya seperti menendang air, enggak, kita basuh kaki kita. Panjang dari depan ke belakang, kalau rambutnya pendek dan bisa masuk airnya, sama aja. Waktu di telinga 3 kali. Lalu kaki wajib, jangan kakinya seperti menendang air, enggak, kita basuh kaki kita. Jadi setelah itu kalian akan berlatih secara berkelompok. Oke? Setelah itu kalian akan berlatih secara kelompok. Kelompok 1 silakan bersiap. Nanti saya pilih kelompoknya siapa aja.
Sudah dipilih? Oke, kelompok 1 siap. Bagus, Aisyah. Tapi tadi membasuh tangan baru sampai pergelangan tangan. Harusnya sampai siku. Coba ulangi lagi. Jangan membasuh tangan di sini aja, Aisyah. Bang, harus sampai siku. Coba ulangi lagi. Ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan yang membatalkan wudu? Coba sebutkan. Siapa yang bisa? Yang membatalkan wudu. Pertama apa? Kan kentut. Contohnya. Apalagi buang air dan tidur terlalu nyenyak. Misalkan dia tidur dari malam sampai subuh, itu wajib dia mengambil air wudu lagi. Ditakutkan di saat dia tidur tadi dia mengeluarkan iler atau terkentut yang tidak dia sadari. Itu contoh-contoh kecilnya yang dapat membatalkan wudu. Kalau misalkan terkena najis membatalkan wudu apa enggak? Enggak. Kenapa enggak? Itu kita hanya terkena najis. Kalau kita terkena najis tidak membatalkan wudu. Cukup najisnya itu kita singkirkan, kita bersihkan dan tidak membatalkan wudu. Jadi kita tidak perlu wudu kalau kita menginjak najis atau terkena najis. Oke? Jadi dari wudu ini apa hikmah dari yang kita dapatkan pada hari ini tentang wudu? Apa? Supaya bersih, tetap suci dan siap dalam menghadap Allah dalam ibadah. Jadi selain itu, wudu juga mendidik kita jadi orang yang bersih dan tertib. Karena apa? Karena wudu itu harus berurutan, tidak boleh wudu itu nggak berurutan. Misalkan wudu dari kaki dulu, baru ke kepala, baru ke telinga, diacak-acak gitu, nggak boleh. Ya. Jangan lupa Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang menjaga wudu dosanya berguguran. Masya Allah. Jadi untuk tugas, praktikkan wudu ini di rumah dan minta orang tua kalian menilainya. Pasti orang tua kalian bisa wudu, nggak mungkin enggak kan? Besok kita bahas laporan kalian bisa wudu apa enggak. Siap Bu. Oke. Pelajaran hari ini kita tutup. Pelajaran hari ini sudah selesai. Singkat saja, yang penting bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.